belas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan sedikit firman Tuhan terlebih dahulu. Dan hari ini aku mau menceritakan tentang Kain dan Habel. Mungkin adik-adik udah banyak yang dengar cerita tentang Kain dan Habel ya. Tapi hari ini aku mau menceritakan ulang siapa sih Kain dan Habel, terus mereka ngapain sih, dan apa yang bisa kita ambil dari kisah mereka berdua, terutama dalam hal persembahan. Nah, Kain dan Habel ini merupakan anak dari Adam dan Hawa. Nah, Kain dan Habel ini merupakan adik kakak ya. Kain ini kakaknya, dia itu bekerja sebagai seorang petani. Kalau adik-adik bisa lihat di fotonya, dia yang megang cangkul. Dia lagi mengusahakan tanahnya. Lalu adiknya yang bernama Habel, dia merupakan seorang gembala. Ia menggembalakan kambing dan domba. Nah, setelah itu suatu hari, tiba saatnya di mana mereka harus memberikan persembahan untuk Tuhan. Jadi mereka harus memberikan dari apa yang mereka usahakan itu. Kayak Kain, dia merupakan seorang petani, dia memberikan apa yang dari hasil pertaniannya itu untuk Tuhan. Sedangkan Habel memberikan hasil dari ternaknya itu untuk Tuhan. Nah, lalu Habel memberikan dari ternaknya yang paling sulung dan lemak-lemaknya. Dan Tuhan mengindahkan apa yang Habel berikan. Lalu tiba saatnya Kain memberikan persembahannya. Tapi Tuhan tidak mengindahkan apa yang Kain berikan untuk Tuhan. Lalu Kain ini merasa iri dan kesal sama Habel. Kayak dia mikir, dia kesel karena punya dia nggak diindahkan Tuhan. Sedangkan punya adiknya diindahkan oleh Tuhan. Lalu dia mengajak adiknya pergi ke padang. Lalu ia membunuh adiknya. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari cerita mereka berdua? Nah, Habel ini memberikan dari apa yang ia punya. Dia memberikan ternaknya yang paling sulung dan juga lemak-lemaknya. Dia memberikan yang terbaik dan dengan hati yang tulus, adik-adik. Sama halnya seperti kita, saat kita memberikan persembahan, kita harus memberikan yang terbaik. Nah, gimana kita bisa memberikan yang terbaik? Kita harus punya hati yang tulus, hati yang rela, hati yang ikhlas. Karena kalau kita nggak tulus, pasti kita nggak mau kasih yang terbaik. Kayak kita pikir, untuk apa kita kasih yang terbaik? Itu namanya hati yang tidak tulus. Tapi saat kita tulus, kita tahu ini persembahan kita untuk Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik. Walaupun mungkin persembahan kita nggak seberapa, tapi itu terbaik yang kita punya. Tuhan akan senang dengan apa yang adik-adik berikan untuk Tuhan. Nah, memberikan yang terbaik itu apa? Memberikan yang terbaik itu yang seperti kakak tadi udah bilang, memberikan dari semua yang kita punya, dari Tuhan, karena dari apa yang kita punya, karena Tuhan itu nggak memandang jumlahnya, tapi Tuhan memandang hati kita. Nah, sama kalau kita lagi offline, adik-adik kita lagi memberikan persembahannya jangan dikuel-kuel, persembahannya harus dikasih dengan rapi, dengan lipat, jangan kalian kasih hasil sisaan gitu, hasil sisaan jajan, yaudah deh ini baru. Tapi kita harus memberikan untuk Tuhan dengan sepenuhnya. Misalnya mama kalian atau papa kalian kasih persembahan untuk di gereja, dijajanin dulu, baru kembaliannya kasih gereja. Gak boleh begitu, itu namanya tidak memberikan yang terbaik dan juga tidak memberikan dengan hati yang tulus. Kita harus ingat bahwa persembahan ini untuk Tuhan dan juga Tuhan yang akan menggantikan berkali lipat. Jadi adik-adik jangan takut untuk memberikan di rumah Tuhan ya. Dan selalu ingat bahwa saat kita memberi, kita harus memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya dan dengan hati yang tulus. Jadi itu aja teman-teman firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai kita bertemu lagi pada hari ini dalam ibadah gereja anak lewat YouTube ya adik-adik ya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberi judul Jadilah Kuat dalam Kekuatan Kuasanya. Itu diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Nah, adik-adik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan
bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah gereja anak pada hari ini Tuhan, meskipun secara online lewat YouTube. Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, ajar kami Tuhan, biarlah Engkau sertai kami, Engkau pimpin kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan firman-Mu itu dapat bertumbuh dalam hidup kami Tuhan dan menghasilkan buah-buah kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita baca sama-sama ya ayatnya. Efesus 6 ayat 10-20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah di setiap waktu, di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah adik-adik, sekarang kita akan nonton videonya dulu ya. Mari kita saksikan sama-sama. Komik Alkitab Anak. Senjata Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Efesus pasal 6 ayat 10-20. Di kerajaan terang, kita membaca Alkitab agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Di kerajaan gelap, iblis juga mengadakan pertemuan untuk rencana mengganggu seorang anak Tuhan. Iblis ada di mana-mana dan dia memperhatikan kita. Iblis akan selalu berusaha membohongi kita. Karena itu, kamu harus memakai perlengkapan senjata Allah. Pertama, berdirilah dengan tegap. Pakailah ikat pinggang kebenaran. Pakailah baju zirah keadilan. Pakailah kasut damai sejahtera untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Gunakanlah perisai iman untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan. Terimalah pedang roh firman Allah.
Kamu sudah memakai perlindungan senjata Allah. Sekarang, kamu adalah prajurit Kristus. Kita berperang bukan dengan manusia, tapi kita berperang dengan roh jahat di sekitar kita. Cara berperangnya adalah dengan berdoa setiap waktu kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ayat hafalan. Berdoalah setiap waktu. Efesus pasal 6 ayat 18. Nah, adik-adik kita sudah nonton videonya ya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya kita bisa tetap kuat dalam kuasa Tuhan? Nah, adik-adik, bagaimana Kak Tio caranya supaya bisa tetap kuat dalam kuasa Tuhan? Oke, sebentar ya. Komik Alkitab. Oke. Nah, caranya supaya kita bisa tetap kuat dalam kuasa Tuhan, yaitu dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, adik-adik, apa saja sih perlengkapan senjata Allah itu? Dan apa gunanya? Untuk apa? Nah, kita akan bahas sama-sama ya adik-adik ya. Yang pertama, untuk apa sih Kak Tio kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Kan berat Kak Tio dibawa kemana-mana. Kalau mau pergi ke sekolah, aku mau pergi nanti ke mall, masa aku harus bawa-bawa kemana-mana itu seluruh perlengkapan senjata Allah sebanyak ini? Nah, itu secara alam roh adik-adik. Mungkin gak kelihatan, tapi secara alam roh kita harus terus memakainya. Nah, seperti apa itu? Nanti kita bahas sama-sama ya. Nah, jadi untuk apa sih kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Yang pertama adalah untuk melawan tipu muslihat iblis adik-adik. Nah, seperti di sini ya. Nih, anak ini dia sedang ditipu sama iblis. Iblis sedang membisikkan sesuatu kepadanya. Iblis sedang mengajak ngobrol dia, mencoba untuk menipu dia ya. Nah, namun si anak ini kalau dia tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah, maka dia akan mulai menerima apa yang dikatakan oleh si iblis itu. Makanya kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah sehingga kita dapat terus waspada dan berjaga-jaga adik-adik. Sesuai kata firman Tuhan ya, tetaplah berdoa dan berjaga-jaga. Jadi kita bisa tidak tertipu oleh tipu muslihat dari si iblis ini. Kita bisa lawan ya. Lalu yang kedua untuk apa Kak Tio? Kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu untuk melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi orang-orang di dunia di sekeliling itu sebenarnya di sekitar kita ini ada roh-roh jahat di udara ya, di seluruh alam semesta ini, bahkan mungkin tidak hanya di luar sekitar manusia, tapi ada di dalam diri seorang manusia. Nah, itulah yang harus kita anak-anak Tuhan berjaga-jaga supaya kita tahu, kita peka. Ini ada roh jahat kah di tempat mana atau di dalam diri seseorang ya adik-adik ya. Nah, berikutnya apa aja? Nah, kita masuk ya ke pembicaraan. Apa aja sih Kak Tio itu perlengkapan senjata Allahnya? Tadi kan di gambar itu banyak banget ya. Nah, yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran adik-adik. Kita bisa lihat ya di ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Nah, seperti apa itu ikat pinggang kebenaran Kak Tio? Nah, seperti ini adik-adiknya di gambar ini ya. Jadi ikat pinggang itu zaman dulu, zaman Kaisar Romawi, zaman kerajaan Romawi itu dipakai tidak hanya sebagai ikat pinggang saja, tapi juga untuk menaruh banyak senjata-senjata yang lain ya.
ditaruh di ikat pinggangnya. Jadi waktu kita berikat pinggang kebenaran, maka kita akan tetap berdiri dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang menjaga kita, yang membuat kita tetap stabil, tetap dalam kondisi yang berjaga-jaga, tetap siap ya adik-adik ya. Membuat bahkan perlengkapan-perlengkapan kita yang lain tetap siap berada pada tempatnya ya, karena ditaruh di dalam ikat pinggang ini ya, di sekitar ikat pinggang ini. Itulah yang membuat kita dengan secara rohani kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kebenaran-kebenaran yang berasal dari Kristus ya, yang berasal dari firman Tuhan, waktu kita pegang teguh, itu akan menjaga kita supaya kita tetap berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan, di dalam Tuhan, dan itu yang menjaga kita sehingga kita tidak seperti yang tadi dibicarakan ya, tidak tergoyahkan oleh tipu muslihat iblis ataupun oleh, sehingga kita bisa melawan setiap roh-roh jahat di udara atau apapun penguasa-penguasa yang hendak menjatuhkan kita. Walaupun sebenarnya ya adik-adik ya, mereka itu semua sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus ya di kayu salib, tapi kita dalam posisi tetap teguh adik-adik. Jadi kita tetap tegak teguh dalam kemenangan yang sudah kita peroleh lewat pengorbanan Yesus di kayu salib ya adik-adik ya. Makanya kita perlu menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Yang kedua, apa itu? Yaitu berbaju jirakan keadilan. Berbaju jirakan keadilan. Jadi kita bisa lihat di Efesus 6 ayat 14 ya, dikatakan, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Nah, baju jirah itu sebenarnya fungsinya buat apa sih Kak Tio? Nah, ini ya, baju jirah ini fungsinya untuk menahan bagian-bagian penting ya dari organ tubuh kita dari kekuatan, dari kuasa-kuasa, dari senjata-senjata dari musuh yang hendak melukai bagian-bagian penting tubuh kita ya, jantung, paru-paru di sini ya. Di sini ada lambung ya. Jadi bagian-bagian yang mudah rapuh, mudah untuk diserang. Nah, dengan dijagai oleh baju jirah keadilan ini, baju jirah ini, itu aman adik-adik. Nah, berarti secara alam roh seperti apa? Waktu kita hidup dalam keadilan Tuhan, dan juga bagaimana kita bersikap adil terhadap sesama kita, terhadap orang-orang di sekitar kita ya. Nah, misalnya itu akan menjaga kita tetap dalam posisi yang teguh di dalam Tuhan. Nah, seperti apa kalau misalnya tadi kebenaran ya, kita tetap memegang teguh kebenaran, tidak mendengarkan dongeng-dongeng ya, tidak mendengarkan mungkin kebenaran-kebenaran tahayul-tahayul yang dari dunia ya, tapi kita selalu berlandaskan akan kebenaran firman Tuhan yang tadi yang pertama ya. Nah, sedangkan kalau ini mungkin secara contohnya berbaju jirakan keadilan, yaitu kita tetap bersikap adil terhadap sesama, terhadap teman kita nggak pilih-pilih teman, kita juga menolong sesama ya, kita tidak membeda-bedakan orang lain ya, itu contoh dari berbaju jirakan keadilan. Nah, terus berikutnya apa Kak Tio? Yang berikutnya adalah kasut kerelaan adik-adik. Kita bisa lihat di ayat 15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, seperti ini adik-adik ya, kasut kerelaan. Kalau zaman Romawi dulu ya seperti ini ya, kalau kita sekarang ya pakai sendal, sepatu ya. Nah, kasut kerelaan memberitakan Injil. Jadi kita waktu kita menggunakan kasut kerelaan itu akan menjaga kita. Kasut itu gunanya untuk apa sih ya? Waktu kita berjalan, berdiri ya, itu akan menjaga kaki kita ya tetap bersih, tetap tidak terluka ya. Juga itu akan jadi, itu juga menjaga kita juga secara alam roh. Waktu kita terus memberitakan Injil, itu akan menjaga kita supaya kita tetap teguh adik-adik. Kita memiliki hati yang rela, hati yang bukan hanya sekedar rela ya, tapi juga rindu dan bersuka cita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu akan menjaga kita tidak mudah untuk terluka ya. Kita bahkan itu menjaga kita agar terus berapi-api di dalam Tuhan. Itu yang menjaga kita juga tetap bersih ya. Seperti tadi
kaki kita dijaga waktu kita menggunakan sepatu atau sendal ya adik-adik ya. Kalau zaman dulu seperti ini. Oke, berikutnya seperti apa lagi ya Kak Tio? Perlengkapan senjata Allahnya. Yang keempat adalah perisai iman. Adik-adik, kita bisa lihat di ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, seperti ini ya gambarnya adik-adik ya. Waktu kita menggunakan perisai iman, mungkin ada panah api dari si jahat, dari iblis yang sengaja kekhawatiran yang membuat kita jadi khawatir, terus kebohongan, mungkin gosip-gosip fitnah dari orang ya kan. Terus juga perasaan kecil hati, merasa tidak insecurity ya, kalau kata zaman sekarang tuh insecure, merasa tidak aman, merasa minder, membanding-bandingkan diri dengan orang lain, merasa inferior atau merasa lebih kecil dari orang lain. Nah ya, terus juga materialisme, keinginan untuk kehidupan hedonisme, keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak penting ya, tidak perlu, keinginan-keinginan akan hal-hal duniawi ya, itu akan kita jaga, akan menjaga kita lewat perisai iman ini adik-adik ya. Apalagi kan panah api dari si iblis yang paling sering ya sekarang itu menjaga mental kita ya. Kalau adik-adik dengar tuh tante-tantenya mungkin ya, ada yang bilang ada masalah ini sekarang kan lagi kesehatan mental lagi seperti itu. Nah itu kadang-kadang dipengaruhi oleh masalah-masalah mental sepele-sepele itu, kadang-kadang karena melihat atau mungkin hal-hal membaca hal-hal yang mungkin dipakai iblis untuk menyerang iman kita. Nah itu perisai iman lah yang digunakan waktu kita beriman. Tidak, walaupun kita mungkin baca pernyataan orang ya, atau mungkin dengar apa kata orang, apalagi atau mungkin iblis sendiri ya. Iblis tidak hanya menggunakan orang lain, menggunakan sosial media, atau iblis sendiri yang berbisik di telinga kita, bilang kamu ini kan bodoh, kamu kurang cantik, atau kamu kurang pintar, kamu tidak akan mungkin bisa naik kelas, kamu kamu kan anak yang tidak disayangi sama papa mama kamu, atau kamu kan anak yang selalu membuat kerugian buat orang tua kamu, kamu anak yang menyusahkan. Nah, kamu waktu kita menggunakan perisai iman, adik-adik, kita bisa bilang tidak, aku percaya, aku ini berharga di mata Tuhan, aku ini dikasihi oleh Tuhan, aku ini dikasihi oleh orang tuaku. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi aku. Jadi perisai iman itu yang menjaga kita adik-adik ya. Nah, terus berikutnya seperti apa lagi Kak Tio? Ketopong keselamatan adik-adik, itu yang nomor 5 ya. Ayat 17 kita bisa baca, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ketopong keselamatan ya. Ketopong keselamatan itu seperti apa? Ketopong keselamatan itu yang menjagai kepala kita, yaitu ini ladang, salah satu ladang peperangan kita adik-adik, yaitu pikiran ya adik-adik ya. Nah, ketopong keselamatan itu secara rohani membicarakan tentang apa Kak Tio? Nah, itu membicarakan bahwa waktu keselamatan itu sudah jadi bagian kita, kita percaya kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus di kayu salib, kita adalah orang-orang yang diselamatkan, maka kita harus kita harus juga mengingat itu, dan dengan menjaga pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan adik-adik, yaitu pikirkanlah perkara-perkara yang benar ya, jaga pikiran kita, karena itulah yang dengan ketopong keselamatan itu. Seperti firman Tuhan bilang, pikirkanlah apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu ya. Karena Tuhan Yesus juga hanya memikirkan apa yang baik-baik tadi ya. Semua yang tadi Kak Tio ucapkan itu sesuai dengan firman Tuhan, dan itu yang juga dipikirkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita juga harus memikirkan hal-hal yang seperti itu adik-adik ya. Nah, terus apalagi Kak Tio
senjata perangan yang lain. Nah, yang keenam adalah pedang roh. Kita bisa lihat lagi sama ya di ayat 17 juga seperti tadi, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh itu atau firman Allah itu seperti apa sih Kak Tio? Itu pedang roh kan tadi kalau perisai iman kan kita nutupin kita gini, waktu iblis bisa menyerang kita ditutupin ya, ada tameng yang jagain. Nah, kalau pedang roh itu balah yang kita pakai untuk menyerang si iblis adik-adik. Kita pakai untuk menyerang iblis. Waktu iblis bilang, kamu kan begini-begini, kamu orang yang tidak mungkin berhasil. Kita tamengin dari serangan si iblis, kata-kata iblis itu, tidak, aku percaya aku orang yang berhasil. Baru kita serang si iblis pakai firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, nah, aku ini, Tuhan mengasihi aku. Firman Tuhan bilang, kita bilang misalnya apa ya, firman Tuhan banyak ya Kak Tio, sampai bingung nih nyebutin salah satunya gini, Tuhan firman Tuhan berkata, Tuhan menukarkan bangsa-bangsa dan pulau-pulau dengan aku. Jadi kita saking berharganya ya, bangsa-bangsa dan pulau-pulau itu ditukar dengan kita loh adik-adik. Bayangkan, jadi kita tuh jangan menganggap diri kita remeh adik-adik. Kita itu sangat berharga di mata Tuhan ya. Nah terus juga kita bisa bilang, firman Tuhan berkata, aku akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ya kan? Firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihi aku dengan kasih yang kekal. Nah itu ya adik-adik ya. Jadi itu yang harus kita katakan. Waktu kita mengatakan itu sebenarnya adalah pedang roh yang sedang kita tusukkan ya, kita tancapkan ke si iblis. Nanti si iblisnya langsung terkapar kena oleh pedang roh itu ya adik-adik ya, langsung dia kabur ya. Nah oke, berikutnya apalagi ya perlengkapan senjata Allahnya Kak Tio. Nah ini ya, ini yang terakhir adik-adik, yaitu berdoa di dalam roh. Kita bisa lihat di ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus ya adik-adik ya. Jadi kita harus berdoa di dalam roh, di dalam bahasa roh ya, yang pastinya terus menerus ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa ya, nggak harus misalnya Kak Tio mah nggak mungkin lah aku 24 jam berdoa di dalam roh. Nah, bisa adik-adik di dalam hati ya, mungkin lagi di jalan, dalam roh aja gitu, dalam hati aja, tapi terus lagi di belajar gitu kan, gitu adik-adik ya. Jadi terus kita menjagai diri kita. Nah salah satunya dengan berdoa di dalam roh ya adik-adik ya. Nah itu semuanya perlengkapan senjata Allah itu yang harus kita pakai. Waktu kita pakai semuanya itu dengan lengkap, maka kita aman adik-adik. Kita akan aman dan dapat terus berdiri teguh. Amin adik-adik. Oke, sekarang siapa yang di sini semuanya mau memakai seluruh perlengkapan senjata Allah? Angkat tangannya. Oke, sama ya, sama dengan Kak Tio ya. Baik adik-adik, sekarang kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, Bapa yang di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan, kami mau menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah Tuhan, supaya kami dapat terus berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami dapat terus berdiri teguh dalam kemenangan yang telah Kau berikan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada tipuan dari si iblis yang boleh kena kepada kami. Tidak ada satupun kuasa-kuasa roh jahat di udara, penguasa-penguasa maupun pemerintah-pemerintah di udara yang dapat kena kepada kami. Karena kami diperlengkapi, kami dijagai oleh pada waktu kami menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus menggunakan ketopong keselamatan-Mu, kami mau menggunakan terus berbaju jirakan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berkasutkan damai sejahtera dan kerelaan
untuk memberitakan Injil Tuhan, dan kami mau terus menggunakan perisai iman Tuhan. Tuhan, kami juga mau menggunakan pedang roh-Mu yaitu firman Allah, dan kami mau terus berdoa dan berjaga-jaga di dalam roh Tuhan. Tidak hanya untuk diri kami, juga untuk seluruh orang-orang kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran-Mu. Biarlah Engkau pakai kami lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu yang besar Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu lagi dalam ibadah berikutnya minggu depan. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.